memang macet. Yang kedua, kebetulan hari ini tadi pagi Inara Rusli pun ngabari kalau lagi kurang enak badan kondisinya seperti itu. Jadi kita terima pagi ada beberapa rekan yang kami WA juga, itu jam berapa tuh, hampir jam 8 lebih atau ya seperti itu karena tidak hadir. Dalam hal ini kita respon terkait masalah anak-anaknya Inara Rusli, 3 orang anak yang saat ini di bawah penguasaan daripada mantan suaminya Inara, yaitu V, seperti itu. Nah, berawal dari adanya kasus yang saat ini masih berjalan terkait Inara Rusli, itu berjalan pada saat November pertengahan itu ada penjemputan anak memang yang sebelumnya mungkin mereka sudah berkomunikasi ya, itu dijemput oleh ayahnya sendiri ya, karena dengan dasar alasan Inara itu sedang dalam posisi lagi ada kasus yang harus dihadapinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita anggap itikat baiklah seorang ayah menjemput anaknya karena ibunya sedang dalam penanganan perkara masalah yang saat ini memang sedang masih berproses. Itu sekitar bulan November. Nah, berjalannya waktu ini Inara juga berusaha untuk juga yang namanya ibunya mau melihat anaknya kondisinya seperti apa, ya kan? Awalnya juga memang tidak semudah juga, walaupun akhirnya juga boleh bisa dikunjungi seperti itu, ya kan? Termasuk juga ibunya Inara pun juga berusaha juga untuk bisa yang namanya nenek mau jalan dengan cucunya seperti itu. Berjalannya waktu dari November ke Desember, nah, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, itu untuk pelanggaran agama. Di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adona, hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz. Seperti itu. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Itu dengan dasar itu maka Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada V untuk dikembalikan anaknya. Balikin dong anaknya, karena kan dia adalah ibunya, selain pemegang hak adona, anak-anaknya juga masih di bawah umur. Seperti itu. Nah, sampai detik ini V tidak kunjung untuk mengembalikan anaknya kepada Inara. Seperti itu. Walaupun kunjungan Inara melihat anaknya sesulit apapun memang tetap masih bisa ketemu. Seperti itu. Benar seperti yang kalau saya lihat statementnya dari ibunya V seperti itu, bahwa anaknya baik-baik aja, anaknya di bapaknya, ya kan, tetap dirawat dan sebagainya, tidak kurang satu apapun. Itu semuanya adalah kewajiban daripada seorang ayah, memberikan nafkah anak, sandang, pangan, papan, kan itu kewajiban. Jadi bukan menjustifikasi bahwa bapaknya itu layak untuk mendapatkan hadonah atau layak untuk bisa mengalihkan hadonah Inara Rusli kepada V. Seperti itu, karena tetap aja hak adona ada di tangan Inara. Nah, itu narasi daripada ibunya V itu adalah kewajiban sekali lagi seorang ayah yang memang terhadap anaknya, bukan bagian daripada pembuktian bahwa dia lebih layak, bukan itu, ya kan? Nah, Inara pun sudah berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, berusaha untuk datang. Dia datang, tidak didampingi secara kekeluargaan ke rumahnya V. Tujuannya bukan hanya kunjungan tapi untuk menjemput anak. Tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan anaknya untuk bisa dijemput sampai detik ini. Memang berapa hari yang lalu, sekitar dua hari yang lalu lah, 2 atau 3 hari yang lalu, Inara itu memang datang.
seperti statementnya Ibu Eva Manurung bahwa Inara datang, benar, Inara datang ke sekolah anaknya, baik-baik aja anaknya, sehat alhamdulillah walafiat, kan seperti itu. Tetapi masalahnya kan statementnya itu adalah bahwa anaknya dirawat baik-baik, tidak ada satu kurang apapun. Inara tidak dipersulit untuk kunjungan, seperti itu. Dan ketiga adalah masalah dianggap ada anak yang menjadi uang yang menjadi kewajiban nafkah dari ayahnya kepada anaknya. Nah, kondisi inilah jangan dibalik, diputar balik. Karena yang punya hak adalah ibunya, yaitu Inara. Yang berkunjung adalah bapaknya. Seperti itu. Jadi anaknya ini, jadi Inara ini bukan berkunjung, sebenarnya dia mau mengambil anaknya. Gitu, karena pemegang hak adonah. Seperti itu. Jadi ini kondisi yang lagi diputar. Yang lagi diputar seolah-olah Inara ini sedang lagi berkasus, ya kan? Terus anaknya juga baik-baik saja, tidak dipersulit juga untuk kunjungan, dan memang dianggap Inara ini numpang hidup dengan haknya yang diberikan ayah kepada anaknya. Nah, ini kan seolah-olah hak adonah ada di bapaknya. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa kondisinya harusnya itu jangan diputar balikan fakta seperti itu. Karena apa? Karena semua pengadilan, semua putusan itu sudah ada semua. Itu yang kita minta. Makanya kita tidak menyatakan bahwa ini bukan penculikan anak, tetapi kita minta kembalikan anak itu kepada yang punya hak, itu hak adonah. Silakan bapaknya mau kunjung, mau jemput anak, mungkin mau nginep sehari 2 hari, tapi kembalikan lagi. Nah, itu satu yang diberangkan kepada kita. Kedua adalah dalam hal ini jangan ada pihak yang menghalangi, merintangi untuk mengembalikan anak. Nah, ini kan kita melihat dari statement-statement yang ada rintangan-rintangan untuk mengembalikan, bukan berkunjung, tapi mengembalikan anaknya kepada hak adonah. Seperti itu. Walaupun di awal yang tadi saya ceritakan di pertengahan November, memang Inara ini butuh cooling down juga, butuh mengkondisikan, memang saat itu memang lagi hebat-hebatnya lah perkaranya. Nah, setelah berjalan kan sudah ada lebih baik lah kondisinya. Biar gimana pun dia seorang ibu, dia tidak melalaikan kewajiban dia seorang ibu, walaupun dia kondisi berkasus. Seperti itu, karena di dalam Komite Hukum Islam di situ jelas bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa kalau orang tuanya lagi sedang penanganan kasus, itu otomatis hak adonah itu beralih. Itu tidak ada di situ. Tetap hak adonah di ibunya, ya kan? Karena ini menyangkut kualitas daripada ibunya terhadap anaknya, bukan kasus pribadinya. Karena kasus pribadinya dia itu tidak menghalangi kewajiban seorang ibu terhadap anak. Seperti itu. Nah, ini yang memang kita upayakan. Nah, kebetulan memang kita pun mendapatkan kuasa ini sekitar 26 Januari. Kita punya kuasa 26 Januari. Seperti itu. Ini untuk kita penanganan masalah anak. Seperti itu. Dari depan, Bang. Ya. Balik, Bang. Bang, lanjut, Bang. Ya. Nah, 26 Januari. Saat itu memang kita lagi sedang beratensi mencoba untuk ke Komnas Anak. Kita berusaha ke Komnas Anak yang memang pada saat itu memang sudah kita salah satu yang kita rencanakan. Nah, cuma memang pada saat waktu berkunjung memang kami tidak dampingi seperti itu ya, artinya biar seperti netral lah, pure gitu. Karena kebetulan memang kami pun punya agenda yang sebenarnya kita, kalau kita jujur bahwa harinya sebenarnya bukan hari itu, ya kan? Cuma buat kami tidak prinsipil juga, tidak menjadi suatu masalah, ya kan? Kami persilakan Inara untuk datang, didampingi oleh asistennya, seperti itu. Datang ke Komnas Anak, ketemulah Ketua Komnas Anak dengan petingginya di situ. Untuk apa? Untuk mengadu, untuk dapat dibantu oleh Komnas Anak untuk mediasi kepada V, seperti itu. Dan Komnas Anak pun sudah melayangkan panggilan, ini panggilan kepada V yang dilakukan oleh Komnas Anak.
Oke. Nah, tapi informasi yang kami dapat bahwa V itu berhalangan hadir dalam pemanggilan Komnas Anak. Makanya di sini Komnas Anak bagian daripada kemitraan kita juga, yang memang dia suatu organisasi yang khusus untuk menangani masalah ibu dan anak, khususnya anak tersebut. Makanya kami berharap Bapak Agustinus Sirait sebagai Ketua Umum Komnas Anak dan jajarannya bisa memaksimalkan, karena kita tahu bahwa Komnas Anak ini punya gaung yang lebih hebat menangani masalah mediasi terhadap anak seperti itu. Nah, ini saya berharap banget Komnas Anak itu bisa menjalankan tugasnya, bisa memaksimalkan hingga melakukan mediasi. Nah, bila mana hal terburuk tidak terdapat, tidak mencapai titik temu, maka kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap anak. Salah satunya kita ke pengadilan untuk mengeksekusi, ataupun nanti kita membuat LP dan sebagainya. Karena kami pun juga akan melayangkan yang namanya somasi. Tapi dalam hal ini ya kita bijaklah, kita baik seperti itu. Karena di sini kita tidak menuding V itu melakukan penculikan, tetapi tidak mengembalikan haknya daripada Inara Rusli sebagai pemilik hak Hadonah. Sebenarnya kita cuma minta itu aja, seperti itu, tidak ada laporan lain. Dan jangan sampai juga kita minta baik V, baik ibunya Eva Manurung atau siapapun untuk merintangi, menghalangi pengembalian anak. Karena kalau itu merintangi, itu akan ada menjadi perkara tersendiri nantinya. Seperti itu, yang nanti tinggal kita kaji lah, apakah nanti di KUHP baru masuk di pasal berapanya. Tapi kita belum berpikir ke sana. Tapi kita minta jangan dihalangi, tolong kembalikan sesuai dengan salinan putusan pengadilan. Seperti itu. Itu dari saya, mungkin nanti diteruskan. Saya tambahkan ya, ini poin-poin yang terkait dengan anak ini, yaitu poin pertama, sesuai putusan inkrah Mahkamah Agung, hak asuh anak-anak di bawah hak Hadonah ibunya, dalam hal ini adalah Inara, karena anak ini masih belum mumayyiz, yaitu belum berusia 12 tahun, yang nantinya dia berhak akan memilih ikut siapa ibu atau ayahnya gitu. Dan ini juga sudah pertimbangan dari majelis hakim yang melihat bukti-bukti pada saat persidangan, dikarenakan ayahnya waktu itu ada bukti kekerasan terhadap anak dan bukti-bukti perselingkuhan ya. Yang kedua, nafkah anak itu dipenuhi oleh Virgon sejak putusan pengadilan agama turun, yaitu 10 November 2023. Itu adalah suatu kewajiban sebagai seorang ayah kandung dan sebagai warga negara yang baik yang harus tunduk pada keputusan pengadilan sampai anak-anak ini berusia 21 tahun. Terlepas apapun status pernikahan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, yaitu Inara. Yang ketiga, nominal nafkah anak adalah hasil dari pertimbangan majelis hakim. Itu sesuai dengan kemampuan ayah kandungnya, dalam hal ini Virgon, dan disamakan dengan biaya bulanan dan biaya sekolah anak-anak, termasuk biaya ART dan biaya sopir di situ, ya. Dan ini sudah berjalan sejak hari pertama anak-anak masuk sekolah. Keempat, selama ini Virgon tidak pernah dilarang untuk bertemu, bermain, berkunjung, ataupun dibawa menginap oleh Virgon. Tapi dalam hal ini dibatasi tidak boleh lebih dari 2 hari. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya pertimbangan kesehatan dan keselamatan anak-anak, yakni tidak diperbolehkannya membawa anak ini menginap dari 2 hari, mengingat saudara Virgon adalah dulunya pemakai narkoba. Ya. Bukti jejak digital itu sudah ada ya, banyak. Poin 5, hingga saat ini syarat Virgon untuk diperbolehkan ikut mengasuh anak-anak yaitu surat keterangan selesai masa rehabilitasi dari rumah sakit KKO dan dari surat psikiater forensik sebagai tanda ia siap secara mental untuk mengasuh anak-anak, dan itu belum diserahkan dan belum diberikan atau dikasih unjuk ya kepada ibunya, dalam hal ini Inara. Tanggal 22 November 2025, Virgon membawa anak-anak tanpa seizin orang tua
pengasuhnya, dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Inara, dan hingga saat ini Inara dipersulit akses untuk menemui atau bahkan sekedar video call untuk anak-anaknya, dan tidak diberikan akses untuk menjemput anak-anaknya di sekolah. Bahkan neneknya dari anak-anak tersebut yaitu ibu kandungnya Inara itu tidak diberikan akses untuk melihat atau menjenguk anaknya, dan kami ada bukti chat WA-nya. Poin 7, berdasarkan pengakuan dari anak-anak dan kesaksian orang-orang yang mengasuh anak-anak, bahwa mereka diberikan akses internet tanpa batas. Dan juga anak-anak sudah batuk selama hampir sebulan dan tidak sembuh-sembuh dikarenakan terpapar asap rokok dari orang-orang yang berada di rumah tersebut, dan yang hampir semuanya itu merokok aktif. Poin 8, berdasarkan laporan perkembangan hasil tes psikolog anak, pengakuan anak-anak tersebut di atas, dan berita hoax dan hate speech terhadap Inara yang disampaikan oleh Ibu Eva Manurung di media, hingga saat ini jejak digital masih tersebar, mengakibatkan anak-anak mengalami penurunan kondisi psikis dan kesehatan secara signifikan. Poin 9, bahwa Inara sudah melakukan upaya persuasif melalui chat WA, menemui secara langsung, dan bahkan meminta Komnas Perlindungan Anak untuk mediasi dengan saudara Virgon perihal anak-anak. Namun hasilnya semuanya nihil. Maka demi hukum dan demi kebaikan anak-anak tersebut, kami selaku kuasa hukum akan melanjutkan dan bertindak tegas, melanjutkan langkah-langkah hukum berikutnya untuk bisa merealisasikan putusan dari Mahkamah Agung, yaitu bahwa hak asuh anak-anak masih secara de facto masih berada di dalam asuhan Ibu Inara. Seperti itu aja ya penambahan dari saya. Dulu kan Insan Balik bang. ingin balik ke Mawa sampai udah keluarin foto-foto pernikahan atau foto-foto rumah tangga sama Mawa yang dulu bang gitu. Sekarang gimana bang update rumah tangganya Inara dengan Insan bang? Ya, update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan, mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara, ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelumnya. Seperti itu. Mereka juga jarang mereka terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu, ya kan, di luar. Itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak, tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu seperti itu. Karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Tapi udah ada bentuk talak atau dilepas mungkin dong sama Insan dong? Sudah ada talak atau dilepas mungkin Inaranya sama Insan? Sejauh ini sih belum, karena kalau toh ada hal yang sifatnya talak, tentu kami pasti tahu seperti itu. Pak, dari kuasa hukum Insan kan menyatakan Inara sama Insan sudah pisah rumah. Sejak kapan sih Pak? Mungkin itu? Sebetulnya gejala itu dari mulai akhir Desember. Dari mulai akhir Desember, di minggu ketiga, minggu keempat, itu memang ada gejala ke sana. Tetapi memang jujur aja, Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun. Bila mana memang Insanul harus melepas Inara pun juga sudah siap. Bang, kalau masalah dari pengacara Insanul bilang Insanul dikasih waktu sama Inara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum puasa gitu, bener nggak sih bang, dan seperti apa gitu? Nah ini kalau udah bicara ke Insanul, saya kadang kurang update nih kebenarannya seperti itu. Bang, berarti statusnya masih digantung ya bang? Inara ini sama Insanul bang, bicara enggak terus dipertahankan juga udah agak enggak. Nah, jadi dibilang menggantung sih enggak juga ya. Ya mereka juga pasti masih berkomunikasi, pasti mereka juga satu dua sekali pasti masih ketemu. Cuma tidak semesra yang kalau kita bicara November, awal-awal Desember seperti itu. Sudah mulai, apalagi masuk Januari, saya melihatnya mereka berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Bang, Inara ada sakit hati nggak sih bang, kayak habis manis Pak Ridwan nih bang, terus Insanul balik lagi ke istrinya pertama? Saya yakin dari awal pun, karena awalnya kan Inara juga tidak tahu bahwa Insanul sudah
beristri. Tapi dengan adanya seperti ini, ya lambat laun dia juga siap, dan dia harus siap Inara dengan kondisi yang ada, karena ya biar gimana pun Insanul masih punya istri sahnya yang adalah Mawa. Kalau memang dia mau kembali, itu haknya dia untuk kembali gitu. Jadi intinya Inara pun siap. Tapi Inara sendiri mau mempertahankan atau mau melepas Bang? Nah itu saya Inara bila keinginan Inara sebetulnya mau mempertahankan, tetapi ya kan dengan suatu kondisi-kondisi yang memang nggak memungkinkan, dia juga siap untuk berpisah seperti itu. Bang, banyak yang bilang juga ini akal-akalan biar nggak kena masalah hukum nih Bang nih. Gimana Bang tanggapannya Bang? Masalah hukum apa? Masalah hukum Laporan. yang laporan Jadi ini. Ya sebetulnya sih kita berasumsi sih sah-sah aja ya. Orang berpikir apakah ini menjadi akal-akalan, ini akal bulus aja nih kan begitu kan, ataukah ini memang fakta ya kan. Memang kami pun juga tidak melihat kedua-duanya seperti itu. Nah kami yang saat ini menjalankan konsisten bahwa kami yakin ya kan yang namanya perdamaian itu akan terwujud. Bang, kan selama ini Inara dituntut untuk menunjukkan bukti pernikahan siri sama Insanul gitu. Sampai detik ini juga belum terlihat apakah alasannya Inara untuk menahan itu Bang atau seperti apa? Sebetulnya syarat itu kan diberikan kepada suaminya, bukan kepada Inara. Jadi itu bukan hak kami untuk jawab seperti itu. Bang, ini kan kemarin supir Inara Rusli diperiksa nih terkait illegal akses bukan kamar CCTV karena ada suara ART yang mendengar suara aneh di lantai 3, mungkin seperti itu. Jadi sini saya luruskan ya, sopir itu tidak tinggal di dalam rumah itu, dia tidak tinggal di situ. Jadi dia ke lantai 2 dan lantai 3 aja dia tidak diperbolehkan gitu. Jadi dia selama ini cuma di lantai 1 untuk datang menjemput segala macam ya, antar jemput anak-anak segala macam. Dan dia tidak diperbolehkan selama ini untuk naik ke lantai 2 dan lantai 3. Jadi Inara sendiri tidak tahu mengapa itu bisa diambil oleh siapa sopirnya itu. Mungkin saya tambahkan dikit ya. Saya juga udah melihat responnya atau pembicaraan dari pengacara, saya lupa namanya pengacaranya, dari Agung seperti yang kemarin di BAP ya kan. Pertama yang saya simak adalah bahwa selama ini supirnya itu adalah yang gaji adalah fee seperti itu sampai dengan terjadinya perceraian, sampai dengan sebelum kasus ini ada lah ya kan seperti itu. Intinya pasca perceraian juga itu di statementnya dia ya yang saya tangkap di media ya kan, itu adalah digaji oleh fee seperti itu. Nah dia pun akhirnya diberhentikan karena adanya dikhawatirkan terlibat dalam adanya kasus yang mengarah kepada Inara seperti itu. Artinya bahwa supir ini masih di dalam kekuasaan fee. Logika kita begitu, kenapa? Karena di situ ada gaji yang masih diberikan, yang harusnya haknya Inara setelah pasca pengadilan pasca perceraian itu kan sudah termasuk untuk gaji ART, mungkin di situ ada babysitter, di situ mungkin ada supir. Artinya harusnya yang menggaji adalah Inara sendiri. Nah ini kan statementnya dari pengacara, kalau saya dengar adalah seperti itu, berhentinya daripada supirnya nanti kena ikut supaya tidak ikut campur atau ikut dalam serta di situ. Nah ini kan saya melihatnya bahwa berarti kalau begitu kan mereka masih digaji oleh sebelum terjadinya adanya CCTV tersebut. Nah ketiga saya melihat ini, kalau toh kita punya supir, punya AR dan sebagainya, kita gaji, itu nggak mungkin mereka berani mau kita ditemukan ada suara apa, kecuali memang ada indikasi di situ pidana pembunuhan atau apa, mungkin lain persoalan kan gitu kan. Nah apapun yang dia dengar, dia nggak mungkin juga kalau kita punya karyawan yang kita gaji tiba-tiba berinisiatif ya kan, bukannya menanyakan tetapi adalah dia melihat dari memori atau dia melihat dari CCTV ada apa sih seperti itu, yang nggak berani juga seperti itu. Logika kami seperti itu, makanya kami tidak banyak intervensi kepada Barreskrim masalah illegal akses,
kami menghormati. Itu juga banyak temuan-temuan yang kami juga tidak tahu, karena yang kami ucapkan adalah apa yang kami lihat di media. Ada hal-hal yang sebetulnya bisa menjadi suatu temuan lah seperti itu. Aja sih. Bang, untuk RJ kan ditolak, masih ada usaha untuk pendamaian atau seperti apa sekarang? Ya. RJ itu tetap sampai kasus ini mau dilarikan kemana. Misal kalau memang dia sudah naik di P21, kan kita bisa lakukan juga RJ itu di kejaksaan. Jadi sampai kapanpun RJ itu tetap kita upayakan. Artinya gini, RJ itu adalah kita ajukan di Polda. Tetapi kan kita bisa mengupayakan perdamaian di luar Polda sendiri. Ya kan? Itu kami yakin insya Allah memang perdamaian itu akan terwujud karena kita kembali bahwa ini mereka adalah suami istri. Gitu. Saya yakin itu ada jalan keluar. Bang, ini kan bahwa serius banget nih buat laporan perizinan ini. Kalau misalkan nanti RJ atau perdamaian tidak terjadi, Inara juga sudah menyiapkan diri untuk menerima hal pahit gitu, misalkan proses ini terus sampai akhirnya ada putusan hukum yang mutlak gitu dari pengadilan. Pada prinsipnya mereka siap, walaupun memang yang ditekankan adalah prioritas adalah kita bisa berdamai. Ya kan? Kenapa? Karena ini menjadi presiden buruk. Apa yang menjadi presiden buruk? Ini adalah antar suami istri. Yang satu istri sahnya pertama, yang satu istri sahnya kedua. Sama-sama lingkup suami istri semua. Dan di dalam ini ya presiden ini buruknya apa? Ini akan menjadi kenang-kenangan kalau memang ini akhirnya sampai dengan ke tingkatan hukuman, putusan pengadilan, nanti menghukum sekian tahun, ya kan? Ini sampai kapanpun dan ini mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak bahwa ini ya buruk akan menjadi buruk seperti itu. Karena ini suami istri. Masih ada panggilan tambahan nggak, Bang? Saya tambahkan sedikit. Pidana itu kan ada dua, pidana formil sama pidana material. Pidana formilnya itu yaitulah bukti yang diajukan oleh Mawa. Bagaimana pidana formilnya itu bukti dijadikan sebagai alat bukti, padahal itu illegal akses. Bagaimana itu materialnya nanti bagaimana bisa berjalan gitu. Sedangkan formilnya sendiri aja itu tidak sah, melawan hukum gitu. Jadi menurut kami buktinya sendiri itu tidak sah gitu. Bagaimana mau dilanjutkan kalau bukti yang diajukan itu tidak sah gitu. Ya gitu aja. Bang, satu lagi Bang, kondisi mental Inara sekarang seperti apa? Kan banyak dihujat sama masyarakat yang sekarang ini Bang, ditambah cancel kultur juga kan banyak mungkin job-job yang